eh, saya sudah banyak melihat ya jadi teman-teman sobat vokasi yang eh, aktif di media sosial, saya kira sudah tidak asing lagi di Facebooknya Ibu Ningsih ya, LKPRC, kemudian juga di Instagram, di YouTube, wah sangat luar biasa ya, mengekspos kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah pembelajaran di Tata Rias Pengantin. Hari ini kita akan banyak bercerita Bu, boleh ya? Boleh ya. Jadi sekali. Kita akan sharing sama-sama karena di channel kita ini adalah khusus untuk nantinya akan mengekspos, akan mencari tahu tentang kegiatan vokasi ya, vokasi yang nantinya akan sangat bermanfaat buat kita bersama. Nah, nanti ada beberapa, oleh karena itu teman-teman sobat vokasi nanti selalu pantau terus kegiatan kami di Ruang Oase ya. Kita punya channel namanya Ruang Oase Bu Ningsih ya. Jadi nanti akan selalu mengupdate, selalu juga melakukan satu kegiatan yang nantinya akan memberi manfaat kepada para sobat vokasi sekalian. Baik, kita langsung tanya-tanya boleh Bu ya? Boleh. Nggak apa-apa ya? Jadi kita santai aja Bu. Kita ini untuk menggali ya. Jadi kenapa saya datang ke sini juga tidak lepas dari keaktifan Ibu Ningsih ya, mengupload beberapa kegiatannya. Nah, kalau boleh tahu Bu, Bu Ningsih bisa bercerita sedikit ya tentang latar belakangnya, kok bisa mengelola lembaga kursus dan pelatihan? Apakah memang dulu menjadi cita-cita awalnya ketika masih remaja? Apakah tiba-tiba langsung bisa mengelola lembaga kursus ya tiba-tiba? Saya kira tidak abrakadabra langsung jadi satu hari satu malam terjadi ya. Tapi kan pasti ada cerita-cerita ya, gimana awalnya. Itulah yang ditunggu-tunggu sobat vokasi hari ini, supaya nanti sobat-sobat vokasi bisa mencari insight ya, menemukan insight dari kisahnya Ibu Ningsih. Silakan Bu, monggo. Baik, terima kasih Pak Ali sudah berkunjung ke LKPRC. Baik, sobat vokasi ya. Terima kasih hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Latar belakangnya sih kayaknya sih dari awal memang suka merias sih Pak, awalnya memang suka merias, betul. Ya. Cuman awalnya kebetulan kan saya asli Kajuara. Kajuara. Kajuara itu mana Mbak? Di Bone. Oh Bone ya. Oh iya, Kabupaten Bone, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Bone. Oh iya. Di saat saya berprofesi sebagai guru honorer, kebetulan saat itu saya ceritanya, ini cerita awal Pak ya, kenapa saya tertarik di lembaga kursus. Saat itu kepala sekolah saya kan pas mau merit, saya diajak ke salah satu salon dan termasuk salah satu LKP yang ada di Kabupaten Sinjai. Oh Sinjai, tepatnya LKP Ratu. LKP Ratu, oh iya. Oke, saat itu pas saya masuk di ruangan LKP Ratu, itu kan ada kayak struktur organisasi itu Pak ya. Saat melihat ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Itu kalau boleh tahu tahun berapa itu Mbak? Itu sekitar 2010 Pak. 2010, 10 tahun yang lalu ya. Oke. Saat itu langsung di dalam hati saya juga mau seperti itu. Oke, ya. Awalnya seperti itu Pak. Oke. Jadi informasi buat sobat vokasi ketika kita punya keinginan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar langsung, saya harus bisa seperti ini. Tergantung dari niat. Saya memang pas lihat struktur organisasi LKP Ratu, saya juga mau seperti itu. Seperti itu. Kemudian akhirnya suatu hari LKP Ratu membuka lembaga kursus. Saat itu ada program. Akhirnya saya terlibat di situ Pak. Jadi saya menjadi peserta didik. Peserta didiknya. Di LKP. Jadi ceritanya diawali dari peserta didik. Betul. Ya. Iya. Jadi saya tidak langsung plug jadi pengelola LKP Pak. Itu berproses sangat panjang. Panjang. Sangat panjang. Setelah ikut kursus di situ? Setelah itu saya kan orangnya tidak terlalu cepat puas dengan pencapaian yang ada. Setelah di LKP Ratu, saya hijrah ke Makassar. Ke Makassar. Iya. Di Makassar
saya menimba ilmu lagi di salah satu LKP, tepatnya LKP ELS. ELS, oh iya. Di situ saya jadi peserta didik Peserta lagi. didik lagi, oh jadi selalu mengupgrade diri ya? Oh, Betul iya, Pak, saat itu jadi saya memang terlibat di beberapa LKP di Makassar. Setelah dari LKPL, saya ke LKP Tirta Kencana. Tirta Kencana. Oh, itu masih sebagai peserta didik? Masih peserta didik. Oh, luar biasa. Jadi jangan didik. pernah berhenti mencari ilmu ya. Betul. Oke. Terus Mbak, menarik. Terus dari Tirta Kencana saat itu saya ketemu beliau, salah satu motivator buat saya, sekaligus ibu buat saya, Ibu Wiji Kartini. Oh, Mbak Wiji Kartini ya. Oh iya. Oke. Setelah tadi kursus di Sinjai, masuk di Makassar, kemudian kursus. Nah, tadi sempat ketemu orang-orang yang mungkin sangat menjadi momentum ya, Ibu untuk menjadi meniti karir untuk yang lebih jauh lagi, gitu ya, lebih tinggi lagi. Nah, itu boleh diceritakan Bu, setelah tadi ikut di LKP Tirta Kencana ya, boleh mungkin silakan Mbak. Setelah menjadi peserta di LKP Tirta Kencana, saya ketemu dengan Bunda Wiji, biasa panggilan akrabnya disapanya Bunda Wiji. Bunda Wiji. Betul. Oh iya. Beliau, nanti saya juga mau ketemu Bunda Wiji kalau begitu ya. Boleh Pak, boleh. Kebetulan beliau salah satu motivator yang selalu mensupport, memotivasi saya. Setelah menjadi seorang peserta, saat itu beliau mulai mengajari seperti apa sih menjadi pendidik. Saat itu masih status asisten pendidik. Asisten instruktur. Ya. Asisten instruktur ya. Di situ saya mulai dilibatkan untuk ikut lomba seleksi. Tingkat nasional, betul Pak, instruktur seleksi. Iya. Saya mewakili Kota Makassar. Kota Makassar. Tepatnya LKP Tirta Kencana saat itu. Itu seleksi untuk khusus keterampilan tata rias pengantin ya? Iya betul. Yang ditampilkan saat itu TRP Bugis Pakem. TRP Bugis Pakem. Iya, singkat cerita untuk mendalami TRP Bugis Pakem saat itu, kemudian saya dipertemukan lagi dengan salah satu pakar pengantin Bugis Pakem. Betul. Oh iya. Beliau Ibu Andi Sukmaharum. Andi Sukmaharum. Betul. Ya. Beliau yang membimbing saya sampai saat itu. Alhamdulillah saya bisa lolos di tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Betul Pak. Kemudian akhirnya saya mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Ke tingkat nasional. Saat itu 2013 ya. Oh di mana lokasinya? Di Batam Pak. Oh, di Batam. Oh jauh sekali ya. Betul. Saya aja belum pernah ke sana Mbak. Oh, jauh sekali. Nanti sekalian kita sama-sama ke sana Pak, di Batam Pak. Di Batam ya. Iya. Di sana alhamdulillah saya masuk 5 besar se-Indonesia. Betul, saat itu alhamdulillah bisa membawa nama harum Sulsel ya. Sulawesi Selatan saat itu. Tapi dia masih di kecantikan, masih di tata rias. Di tata, luar biasa ya. Jadi teman-teman sobat vokasi jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu ya. Mendatangi para suhu. Nah, jadi kalau kita tahu di sana ada orang pintar, datangi. Nah, supaya kita bisa menggali ilmunya. Kemudian kita juga akan dibimbing langsung oleh para suhu itu, para mentor-mentor itu untuk menjadi orang-orang yang memang akan menemukan passionnya di situ ya, seperti Bu Ningsi ya. Betul. Mewakili Makassar, seleksi di Makassar, berarti antar peserta di Makassar ya? Sulawesi Selatan. Amin pertama sekali. Jadi seleksi di Makassar, lolos dari Makassar, seleksi Sulawesi Selatan, provinsi, setelah itu ke nasional. Oh, tepatnya di Batam. Luar biasa ya. Jadi